Saudara-saudara, saya pilih satu ayat. Ayat ini yang diminta oleh almarhumah hari Selasa jam 11:30 di Rumah Sakit Darmais ketika saya melayankan perjamuan kudus untuk beliau. Filipi 1 ayat 21. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon maaf kalau khotbah malam ini cenderung emosional. Karena saya mengenal almarhumah sejak vikaris. Saya mentabiskannya jadi pendeta tahun 2005. Dan bersama dengan beberapa hamba Tuhan, saya menuntun membimbing mereka untuk mencapai potensi-potensi maksimal, walaupun semuanya terbatas. Pendeta Geraldina mengenal 3 bapak. Yang pertama, bapak kandung yang melahirkannya, yang sudah meninggalkan dia. Dia menyebut yang kedua, bapak almarhum pendeta P.O. Sakarias, yang juga sudah meninggalkannya. Itulah 2 bapak yang dia sebut. Setelah itu dalam perjalanan bersama, dia menyebut saya bapak. Baik dalam sehat maupun sakit, langsung maupun melalui orang lain. Dia selalu berkata kepada mereka, tolong telepon bapak. Beberapa minggu lalu kami di Korea Selatan. Dia mulai merasakan itu. Dan dia bertelepon, bapak kapan pulang? Ketika dia masuk di Rumah Sakit Darmais, hampir setiap saat, baik melalui Desti nggak ada hubungan keluarga dengan Geraldine. Tapi setiap hari, Desti mengurusnya. Dan ibu bilang, Pak, ibu minta doa, video call, hampir setiap hari. Dan saya sangat takut kalau jam subuh Desti telepon saya. Itu jam-jam yang saya takutkan. Pada jam 5 pagi satu ketika Desti telepon, itu saya hampir tidak mau angkat. Karena saya tahu itu jam yang kritis bagi orang yang sedang dirawat khusus. Pak, ibu minta doa karena sesak napas. Dan saya sama ibu liur berdoa. Hari Selasa jam 10 pagi, Desti telepon lagi. Kali ini video call. Pak, ibu suruh datang. Untuk apa? Kalau doa bisa lewat telepon. Ibu perlu. Dan saya punya firasat sebagai seorang hamba Tuhan. Saya suruh ibu liur bawa alat-alat perjamuan kudus. Telepon pendeta Ani Nainggolan. Kumpul di rumah sakit. Lantai 4 Darmais, ruang 205. Jam 11:30 siang, saya melayankan perjamuan kudus. Demi sejahtera Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, bangkit jadi pemenang, dan memamerkan otoritas Tuhan dalam dunia. Banyak orang takut kepada Tuhan. Hamba ingin pulihkan sembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin.
Saya tanya, nah, kamu mau apa? Pak, bacain ayat ini buat saya. Filipi 1 ayat 21. Kemarin sore, kira-kira jam 19, video call dari rumah sakit. Desti berteriak, Pak, tolong ibu. Saya dengar suaranya berteriak, doakan saya, Pak, doakan saya. Di video call itu saya doakan. Dan jam 20 lewat 5 menit, dia mengakhiri pertandingan. Kami datang. Kalau Anda tanya siapa saya urus dia waktu sehat maupun sampai mengembuskan nafas terakhir. Dan itu bukan jasa, tapi itu kasih karunia Allah. Bagiku hidup adalah Kristus. Fokusnya Kristus. Fokusnya kebenaran ilahi. Fokusnya prinsip-prinsip yang dipakai Alkitab untuk mengatur perjalanan gereja. Dan dampaknya kita bisa lihat. Di rumah sakit saya tidak menangis. Pulang di rumah juga saya tidak menangis. Baru tadi pagi saya menangis di rumah. Karena begitu banyak WA mention di media sosial. Pengakuan terhadap siapakah pendeta Geraldina. Dari Sulawesi Tenggara. Untuk kami melayani bersama-sama di sana. Mereka berkata ini pendeta yang jujur. Pendeta yang fokus pada firman Allah. Dari PGI wilayah DKI, Wakil Sekjen bilang ini pendeta yang tegas berdasarkan kebenaran. Dari Papua ini pendeta yang berintegritas. Dia tidak mudah dikompromikan dengan prinsip-prinsip dunia. Begitu banyak sekali apresiasi dari semua pihak, terutama di luar GKO. Mulai dari Maluku, karena pernah ikut saya pelayanan Maluku, Sulawesi Tenggara, Papua, Kalimantan Timur, Jawa, Sumatera Utara. Seluruh apresiasi itu fakta. Membuat saya menjadi bangga. Pohon yang tinggi baru ketahuan berapa panjangnya kalau dia sudah roboh. Dan sejak almarhumah dipanggil Tuhan sampai hari ini, itu banyak orang memberi apresiasi. Itulah penghiburan buat kita, buat keluarga, dan buat sanak famili. Bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus artinya perkataan dan perbuatan menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan saya pernah diprotes oleh beberapa orang karena saya bilang kalau kamu pakai toga dan kamu sampaikan kebohongan, gantung toga itu. Itu alasannya hanya karena kebenaran, bukan karena sentimen-sentimen pribadi. Kebenaran yang menjadi alasan kita pakai toga. Karena toga banyak di dunia ini sedang dipermainkan, bukan yang sedang kita saksikan di Indonesia. Seorang senior saya dari Amerika, orang Indonesia, dia bilang begini, Pendeta Nus, dunia yang pakai toga mempertanyakan kebenaran, tapi kalian hamba-hamba Tuhan yang pakai toga menyampaikan kebenaran. Itu berbeda. Bagiku hidup adalah Kristus. Artinya konsistensi kepada kebenaran Kristus. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus, bukan pekerjaan organisasi.
Dia aktif di PGI wilayah DKI, sangat aktif. Di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dia memimpin sidang-sidang majelis pekerja lengkap. Seorang pendeta yang sederhana, tidak suka pamer, tapi dia dipercaya. Bahkan waktu sidang raya PGI di Sumba, dia dicalonkan di pertemuan raya wanita untuk menjadi salah satu anggota pengurus MPH PGI. Tetapi ada orang yang menghalangi di depan umum. Jadi orang luar mengapresiasi. Tapi seringkali kita di dalam membuli, menghina, dan mengejek. Ini mesti ada pertobatan radikal dari gereja. Beberapa hari yang lalu dia minta saya, Pak, saya boleh nggak minta pensiun dini? Saya boleh nggak resign? Saya tidak menjawabnya. Kenapa? Sorenya saya tanya kenapa. Saya tidak mau jadi beban kalau saya harus sakit. Dan terjawablah semua pergumulan itu. Nah, kalau ada orang yang pertanyakan saya pendeta liur yang mengurusnya sejak vikaris sampai dia mengembuskan nafas terakhir tanpa minta. Bahkan mohon maaf buat Jemaat Gereja Sola Gracia, alasan kami pindah ke sini dari BSD karena dia minta, Pak, topang saya, karena saya tahu kesehatan saya terbatas. Tanpa satu rupiah pun diberikan oleh gereja. Itu saya. Tapi yang mau saya kasih tahu ialah, ini hamba Tuhan yang konsisten dengan kebenaran. Dia tidak kompromi demi jabatan, demi uang, demi harta, demi prestise. Dia tidak kompromi. Dia konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Dan bukan hanya diakui oleh saya, diakui oleh banyak pihak. Saudara bisa buka media sosial tentang Geraldina. Bagiku hidup adalah Kristus. No other choice. Dan dalam kesaksian di Solusi, kalau saudara ingin nonton kesaksian dia terakhir di Solusi di televisi, dia bilang begini, bagi saya problem-problem yang muncul silih berganti itu hanya kejutan, bukan masalah besar. Setiap hari Tuhan beri saya kejutan-kejutan baru. Waktu stadium 3 dia sembuh total. Kita semua jadi saksinya. Tapi terakhir ini, bagi saya inilah waktu Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya yang dipanggil Bapak. Istri saya yang dipanggil Bunda. Kayak menikmati proses sampai akhir bersama dengan dia. Bagiku hidup adalah Kristus, artinya hidupmu berdampak. Perkataanmu berdampak. Pelayanmu berdampak. Dan orang Indonesia punya tradisi, beda dengan orang luar negeri. Orang luar negeri merayakan kehidupan, memberi pujian-pujian ketika orang masih hidup. Tapi di Indonesia pujian-pujian baru datang ketika orang mengembuskan nafas terakhir. Saya tidak memprotes masalah begitu, tapi itulah keadaan yang kita hadapi. Apakah ada kesalahannya? Ada. Apakah saya pernah menegur dia keras? Sangat keras. Apakah dia pernah berdebat dengan saya? Banyak. Tetapi tentang prinsip kebenaran, bukan perasaan. Saya sama Ibu Nur beberapa kali tidur di sekretariat samping pastorinya. Ada Pak Denny Mangkai dan istri menjadi saksinya. Ada Desti menjadi saksinya. Hanya untuk menunggu apa perintah berikutnya, karena hambanya ini
secara fisik dia butuh bantuan. Berkali-kali kami tidur di sekretariat, buka kasur di bawah dengan ibu liur, sekalipun dia belum masuk rumah sakit. Kamu beri topangan pelayanan yang mesti dia kerjakan. Ketika ada problem-problem internal, dia berkata kepada saya, Pak, kita nggak butuh bukti forensik, kita nggak butuh bukti tertulis, tapi akulah saksi, aku bukti bahwa semua peristiwa itu nyata. Aku buktinya, tidak perlu cari bukti lain. Akulah orang. Konsistensi semacam ini yang disampaikan Rasul Paulus, disampaikan Yohanes dan Petrus waktu sidang agama. Mereka nggak perlu pergi ke kuburan cari kuburan Yesus. Mereka nggak perlu tarik Yesus dari sorga untuk membuktikan. Tapi Petrus bilang, kamilah bukti bahwa Kristus itu hidup dan berkuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terutama keluarga besar Zakarias, kakak adik semua, suami istri, anak ponakan, itu bagian pendeta Nusliur dan istri. Kami lakukan tanpa syarat, tanpa pamrih, dengan sukacita, tulus, ikhlas, mempersembahkan buat Tuhan. Kalau bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apa yang untung? Ada warisan yang ditinggalkan. Apa warisannya? Konsistensi terhadap kebenaran. Tidak mudah tergoyahkan terhadap prinsip firman yang dipegang. Diberdayakan dan memberdayakan orang lain. Karena ada yang tidak tahu, pendeta Gerindra punya banyak anak rohani, terutama perempuan-perempuan yang ada sekarang di ruangan ini, dan saya tahu dan saya lihat. Itu warisan. Dia sampaikan ketegasan kebenaran, sekalipun dibenci oleh saudaranya sekalipun. Kebenaran tidak pernah pudar. Dia siapkan orang lain. Dia bersedia dibentuk, tapi juga siap untuk membentuk orang lain. Ini pelajaran penting buat kita gereja. Supaya jangan kita munafik, mengeluh-elukan orang di depan, tapi di belakang. Malulah kita sama dua orang lain yang tidak punya hubungan keluarga. Mereka memberi apresiasi, memberi topangan, dukungan. Paulus menjelaskan tentang kehidupan dan kematian itu setara, selevel. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kekristenan mengakui kehidupan dan kematian itu levelnya sama. Tidak ada yang menakutkan. Bahwa hidup adalah Kristus, mati dalam Kristus adalah sebuah keuntungan. Bahwa ada warisan yang disampaikan kepada generasi berikutnya. Bahwa ada nama baik yang ditinggalkan, Amsal 10 ayat 7. Mengenang nama baik orang. Kalau Anda semuanya sayang sama Geraldina, lakukan satu hal ini. Rawatlah warisan yang dia berikan kepada Anda. Kematian bukan akhir dari segala sesuatu. Kematian adalah pintu gerbang baru menuju Kristus sebagai Raja yang kekal di kerajaan. Sekalipun demikian kebenaran firman, kita sebagai manusia biasa yang terdiri dari darah dan daging juga punya kesedihan, punya rasa kehilangan, merasa belum banyak yang kita kerjakan baginya. Tetapi ada generasi-generasi yang akan melanjutkan pekerjaan pemberitaan Injil itu. Hari Minggu sore pulang dari gereja, dan waktu berdoa, dia bilang begini, Pak, kita bebaskan lagi satu.
Hanya satu kali ngomong, dia tahu saya mengerti. Ketika dia mengikuti pelatihan power karakter 5 tahun lalu, coach kami menulis, tuliskanlah apa final destiny-mu. Setiap peserta menuliskan di sebuah kertas, apa final destiny-mu. Maksudnya apa? Kalau Anda dipanggil Tuhan, apa yang Anda ingin orang ingat? Dari semua orang yang hadir, 30 orang itu, saya baca punya pendeta Geraldina. Dia bilang begini, aku mau jadi wanita pembebas. Kalau Anda ingin untuk membebaskan wanita lain, Anda juga harus bebas. Bebas dari semua serangan, bebas terintimidasi oleh kebenaran-kebenaran palsu, bebas dari semua mekanisme-mekanisme manusiawi yang tidak sesuai firman. Dan ternyata dia masuk dalam sebuah pergerakan survivor, orang-orang yang sembuh dari CA, dan dia menggerakkan pemulihan. Di banyak wanita dibebaskan. Itulah kalimat terakhir di hari Minggu sore. Pak, satu lagi kita bebaskan. Maka hari ini, malam ini dalam ibadah penghiburan, saya hanya sampaikan satu hal. Kalau Geraldina bisa mendengar ini, Anda sudah mewariskan kehidupan Kristus yang Anda percayai, menjadi keuntungan bagimu. Dia sambut kamu. Izinkan anak-anak rohanimu, orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang pernah Anda layani di Indonesia, merawat warisan itu. Selamat jalan, Ina. Saya bapamu, masih tetap merawat warisan-warisan yang engkau tinggalkan. Tuhan Yesus berkati.